Ya loh Pak, terima kasih sudah menyediakan sesi sharing ini. Saya senang sekali bisa dapat banyak ilmu dan bertanya-tanya langsung. Sama-sama, Ma. Kan biar ilmunya bermanfaat juga. Oh iya, ini sudah waktunya mulai dan peserta sudah banyak yang masuk. Jadi kita buka saja acaranya ya, Ma. Iya Pak, silakan. Baik, selamat bergabung lagi Mama Papa semua. Saat ini saya masih ditemani oleh Mama Desi untuk membahas mengenai cara-cara stimulasi untuk mencapai target perkembangan anak usia 36 bulan. Sesi ini kita masih akan membahas mengenai kemampuan bicara dan bahasa. Nah, tadi sebelum dibuka Mama Desi sudah punya pertanyaan nih. Bagaimana Mama Desi? Ini Pak, dari yang saya ketahui kan katanya kemampuan bahasa itu ada bahasa ekspresif dan reseptif. Kalau sesi lalu kan kita sudah membahas kemampuan anak melabel atau menyebutkan nama gambar. Dan juga menggunakan dua kata saat bicara. Di mana itu kan bahasa ekspresif ya. Nah, kalau untuk kemampuan bahasa reseptifnya, bagaimana ya menstimulasinya? Kan anak saya sudah mau 3 tahun umurnya Pak. Saya takut saja anak saya kurang terstimulasi. Oh iya, kemampuan bahasa reseptif ya, Ma? Betul sekali loh Papa Mama. Ini juga adalah kemampuan yang penting diperhatikan perkembangannya. Dalam KPSP, pada usia 3 tahun, anak memang diharapkan sudah dapat mengikuti perintah sederhana tanpa diberikan bantuan isyarat apapun. Mengikuti perintah bagaimana ya Pak? Seperti kalau kita suruh sesuatu, terus dia melakukannya gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, di usia 3 tahun nanti diharapkan anak sudah bisa memahami kalimat perintah yang diberikan hanya secara lisan verbal, tanpa ditunjukkan atau diberikan bantuan gesture lagi. Nah, bila anak dapat melakukan perintah-perintah sederhana tersebut, berarti kemampuan bahasa reseptif atau pemahaman anak sudah berkembang sesuai yang diharapkan. Oh, begitu ya Pak. Lalu, untuk yang baru ingin diajarkan, cara stimulasinya bagaimana ya Pak? Nah, untuk stimulasinya sebenarnya dilakukan bertahap dan dilakukan sejak periode usia yang lebih dini. Jika kita perhatikan, sejak usia 1 tahunan, anak umumnya sudah memahami perintah yang sangat sederhana seperti saat kita memerintahkan mengambil bola dengan perintah ambil bola sambil menunjuk bolanya. Sedangkan di usia ini, kita akan menstimulasi anak dengan kalimat perintah yang lebih panjang dan dilatih untuk tidak menggunakan bantuan bahasa tubuh lagi. Wah iya, berbeda kemampuannya ya Pak. Iya betul, kan kemampuan anak harus meningkat terus. Di periode usia ini, untuk anak yang baru belajar, perintahnya harus sesederhana mungkin. Umumnya hanya terdiri dari 2-3 kata saja. Dan kata-kata yang digunakan pun haruslah kata-kata yang konkret dan sudah akrab dalam keseharian anak. Yang mudah aja dulu gitu ya Pak? Iya, selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengajarkan anak mengikuti perintah. Di antaranya, 1. Sebelum memberi perintah, pastikan anak sudah memperhatikan atau fokus pada pemberi perintah. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya kontak mata anak ke kita, di mana hal ini memudahkan anak untuk memusatkan perhatian dan konsentrasinya pada perintah yang akan diberikan. Seperti contoh di video ini. Mali sayang, lagi main apa? Tinggi. Oh iya, ini gelasnya di sini. Taruh di meja dulu ya. Makasih. Nah, seperti pada video tadi, tampak orang dewasa pertama-tama mendekat dan menarik perhatian anak terlebih dahulu sebelum memberikan perintah. Lalu saat perintah sudah diberikan, tapi anak tampak kebingungan, orang dewasa dapat mengulanginya lagi dengan kalimat yang tidak banyak berubah, namun dengan tempo yang lebih lambat. Kalau diperhatikan, kalimat yang digunakan juga sangat singkat. Hanya kata kerja yang harus dilakukan anak dan kata objeknya. Jangan lupa untuk pembelajar awal, kita bisa berikan bantuan bahasa tubuh. Taruh di meja dulu ya. Makasih. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajarkan anak mengikuti perintah, yaitu beri perintah satu persatu, terutama untuk anak yang memang baru belajar, agar anak dapat memahaminya dengan lebih mudah. Jika terlalu panjang, perintah yang ingin diberikan dipecah menjadi beberapa bagian, agar lebih mudah juga bagi anak untuk mengingat perintahnya. Seperti contoh dalam video berikut. Ali, ayo jalan-jalan. Ambil sendal dulu. Habis ambil sendal, bawa ke sini. Terus dipakai yuk. Ayo, sekarang saatnya jalan-jalan. Ayo, ayo, ayo. Nah,
seperti itu contoh perintah yang diberikan satu persatu. Nanti ketika anak sudah dapat lebih paham, kita bisa memberikan keseluruhan perintah dalam satu kalimat. Misal, ayo ambil sendalnya, bawa sini, lalu pakai ya. Kalau sudah demikian, berarti kemampuan bahasanya sudah lebih berkembang lagi. Hal lain lagi yang penting juga diperhatikan adalah pastikan anak memahami perintah yang diberikan dengan benar. Salah satu caranya adalah dengan meminta anak mengulangi seluruh atau sebagian dari perintah. Seperti berikut ini. Malik sayang, kotor sekali ini. Minta tolong boleh? Ambilin tisu di meja. Ya tisu di meja. Malik. Iya, ini udah dijagain. Nanti Malik ambil tisu di meja. Terima kasih. Lanjutin mainnya. Di sini kita menanyakan kembali untuk membantu anak memahami perintah ya, Mama Papa, bukan menguji anak. Jika anak belum tepat dalam menangkap perintah, jangan dipersalahkan. Namun segera berikan saja bantuan informasinya. Yang terakhir dan tidak kalah penting, gunakan kosakata yang anak pahami ya. Hindari kata-kata yang terlalu rumit untuk memberi perintah anak kecuali sudah diajarkan terlebih dahulu. Jadi kalau memang dia tidak paham sama kalimatnya, ya tinggal diulang. Diberi petunjuk atau diberikan penjelasan ya Pak? Secara ringkas demikian. Kosakata anak usia segini kan memang belum sebanyak kita orang dewasa. Jadi kadang wajar bila belum terlalu paham lagi dimintain apa. Ketika mama papa menemui anak kesulitan memahami perintah yang menggunakan kosakata baru, berikan anak informasi tambahan secara singkat. Seperti bagaimana bentuk bendanya, kegunaannya, dan biasanya diletakkan di mana. Dengan begitu, anak dapat menumbuhkan sebuah konsep atau pemahaman baru. Tapi kalau memang perintah yang diberikan menggunakan kosakata yang sudah akrab atau sehari-hari, namun anak belum bisa, memang ada baiknya konsultasi kepada ahlinya ya Mama Papa, karena kemampuan mengikuti perintah ini merupakan keterampilan yang penting dan berguna di lingkungan sosialnya nanti. Misalnya untuk mengikuti perintah guru saat belajar, atau yang paling berkaitan dengan usianya saat ini ya aturan bermain dengan teman-temannya. Oh gitu toh, ternyata kompleks banget ya perkembangan bahasa itu. Iya Mama, perkembangan anak memang simpel tapi rumit juga sebenarnya. Makanya perlu terus diamati. Intinya di usia 36 bulan diharapkan anak sudah bisa mengikuti perintah sederhana seperti letakkan kertas ini di lantai, letakkan kertas ini di kursi, berikan kertas ini kepada ibu. Seperti itu ya Mama Papa. Terima kasih banyak ya atas saran-sarannya, akan saya praktekkan di rumah. Sama-sama Mama, semoga bermanfaat juga untuk Mama Papa dimanapun berada ya. Sampai jumpa lagi di sesi video lainnya.